Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Halida Zalfarani. Saya adalah mahasiswi dari BINUS Online. Pada kesempatan kali ini, saya akan mempresentasikan terkait proyek saya di video sebelumnya yang terkait eh, materi kuliah kewarganegaraan. Latar belakang yang saya ambil terkait dengan SDG ke-8 itu merupakan SDG yang kelompok kami pilih yang membahas terkait pekerjaan yang layak dan pertumbuhan ekonomi dengan target pertumbuhan ekonomi yang inklusif dan memperluas akses terhadap pekerjaan yang layak melalui pemberdayaan UMKM. Jadi pada SDG ke-8 ini lebih menekankan terkait pertumbuhan ekonomi dan juga menciptakan pekerjaan yang layak dan memperdayakan UMKM. Nah, latar belakang yang kedua, bahwa UMKM ini menyumbang 60% terhadap PDB Indonesia dan juga menyerap 97% tenaga kerja nasional. Ini angka yang sangat besar, jadi UMKM ini harus selalu diperdayakan dan juga dia menopang perekonomian Indonesia hingga 61% gitu. Dan latar belakang yang ketiga, UMKM memiliki potensi yang luar biasa pada perkembangan ekonomi Indonesia. Kita lihat dari track record sebelum-sebelumnya bahwa UMKM ini adalah salah satu bentuk usaha yang resilient terhadap downfall-nya perekonomian, entah di nasional maupun internasional gitu. Pada zaman 2008, kemudian COVID juga, itu sektor UMKM ini lumayan resilient untuk menopang perekonomian negara. Nah, dan yang terakhir, pasca pandemi COVID-19, atau selama masa COVID-19, UMKM yang melakukan penjualan secara online memiliki resistensi yang lebih kuat dibandingkan UMKM yang melakukan penjualan secara langsung atau fisik gitu. Karena pada pandemi COVID-19 banyak masyarakat yang tidak bisa berpergian kemana-mana sehingga UMKM yang melakukan penjualan secara online itu memiliki daya kuat yang lebih tinggi. Rumusan masalah yang kita ambil yang pertama itu kita ingin melihat bagaimana kontribusi UMKM terhadap dalam mendukung pertumbuhan ekonomi Indonesia sesuai dengan target SDG. Dan yang kedua, apa saja hambatan utama yang dihadapi oleh UMKM dalam mendukung pembangunan ekonomi yang inklusif. Dan yang ketiga, strategi apa yang diterapkan dan untuk memperdayakan UMKM agar lebih tangguh di era globalisasi dan digitalisasi. Hasil temuan yang saya dapatkan pada proyek sebelumnya itu saya melakukan wawancara dengan Ibu Lukisri. Beliau adalah pelaku UMKM Food and Beverage di Kota Bandung. Nah, beberapa temuan yang dapat saya simpulkan dari wawancara saya dengan beliau adalah yang pertama, hadirnya UMKM sangat membantu membuka lapangan pekerjaan bagi masyarakat sekitar. Jadi, Ibu Lukisri ini memiliki kafe di Kota Bandung dan juga sedikit usaha pertanian di daerah Sumedang. Beliau itu sangat membuka lapangan kerja buat masyarakat-masyarakat sekitar gitu, apalagi yang di Sumedang, daerah pedesaan, sangat membutuhkan bantuan atau membantu dari masyarakat-masyarakat sekitar gitu. Jadi perekonomian di daerah tersebut juga bisa maju dan bergerak dengan adanya UMKM gitu. Nah, yang menjadi hambatan yang dirasakan oleh Ibu Lukistri selaku pelaku UMKM itu adalah masih adanya pungutan liar di lapangan yang mengatasnamakan entah itu ormas ataupun pemerintah ataupun organisasi lainnya, yang mana pungutan-pungutan liar ini tidak bisa dibebankan untuk operasional sehingga sangat mengganggu cash flow dari perusahaan UMKM itu sendiri gitu. Jadi biaya-biaya yang seharusnya bisa diputar untuk usaha, tapi ini malah membebani UMKM itu sendiri. Kemudian yang ketiga, strategi yang dilakukan UMKM untuk meningkatkan usaha di era global adalah dengan menyiapkan pos keuangan untuk tim marketing. Karena saat ini banyak masyarakat yang menggunakan sosial media untuk mencari informasi terkait apapun ya.
Jadi menurut Ibu Lukistri bahwa untuk UMKM bisa resilient, bisa selalu maju, bisa selalu tangguh di era globalisasi dan digitalisasi adalah dengan benar-benar menyiapkan tim marketing untuk menyebarkan informasi terkait keberadaan UMKM ini gitu. Jangan sampai kita tidak ikut arus informasi dan malah ketinggalan zaman gitu. Dan yang terakhir, pemerintah diharapkan dapat melakukan pembinaan UMKM secara sektoral dan juga mendata seluruh UMKM dengan baik. Solusi atas permasalahan, yang pertama, pemerintah harus menguatkan fungsi Saber Pungli yang telah dibentuk pada tahun 2016 untuk memberantas pungutan liar yang ada di masyarakat, karena ini sangat mengganggu cash flow-nya UMKM. Kemudian yang kedua, pemerintah dapat membina UMKM secara sektoral, tidak gelonggongan. Jadi, pemerintah itu secara efektif membina UMKM itu secara sektoral, misalkan sektor food and beverage, sektor otomotif, ataupun sektor lain-lain gitu. Jadi tidak gelonggongan. Dan yang terakhir, pemerintah dapat memperbaiki database UMKM yang dimiliki dan menyebarkannya ke publik sehingga masyarakat mengetahui UMKM mana saja yang ada di lingkungannya. Refleksi pribadi, yang pertama, UMKM memiliki andil besar dalam pertumbuhan ekonomi di Indonesia dan juga menciptakan lapangan kerja yang baik. Kedua, UMKM memiliki potensi yang luar biasa untuk tumbuh dan berkembang. Dan terakhir, pemerintah dan masyarakat dapat membantu UMKM dengan membeli sebanyak-banyaknya produk lokal untuk keperluan pribadi maupun keperluan kantor, sehingga tidak banyak masyarakat yang membeli dari asing, dari produk-produk asing. Mungkin sekian dari saya. Mohon maaf jika ada salah kata dan perbuatan. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.